Zoom yang kita adakan pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan sebuah lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Dan minta posisi suara dibisukan, di mute di Zoom kita, dan ibu-ibu tetap dapat ikut menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, nyata bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, walaupun melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai acara hari ini Tuhan, untuk boleh terus membentuk kami menjadi wanita yang semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar bagaimana mempergunakan lidah kami dengan baik bagi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan pimpinlah acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami menyerahkannya acara ini ke dalam pimpinan tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Semu Winda sebagai moderator acara ini. Silakan Semu. Shalom ibu-ibu semua. Apa kabar? Nggak bisa jawab saya ya. Iya.
ini adalah pertama kali Komisi Wanita bertemu di dalam Zoom meeting ya. Tapi tidak usah khawatir karena kita tetap merekam bagian ini ya, sehingga yang tidak bisa menggunakan Zoom bisa melihat di YouTube GKY BSD juga ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Lausen Desi akan membawa kita di dalam pengenalan yang lebih dalam ya, tentang bagaimana karakter penguasaan diri khususnya di dalam lidah atau ucapan ya. Teman-teman, ini siang ini kita akan mendengarkan ada kesaksian dari 2 orang rekan kita di dalam hal penguasaan diri gitu ya, dan kita langsung dengarkan mereka ya. Silakan. Untuk Ibu Esther dan Ibu Linda Mansuki. Selamat siang Ibu-ibu semua, Shalom. Selamat siang, Shalom. Syukur ya, ini pertama kali kita boleh bertemu lewat Zoom. Biasa kita hanya bisa ber-PA dan bertemu dengan anggota kita sendiri. Nah, sungguh luar biasa. Terima kasih untuk pengurus yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkannya. Terima kasih juga semua yang memberi kesempatan saya boleh bersaksi. Berbicara tentang penguasaan lidah, saya juga masih banyak gagal, Ibu-ibu. Karena memang tidak mudah, apalagi sebagai seorang wanita, berbicara tuh lebih banyak daripada suruh diam ya Ibu-ibu ya. Kadang kita menegur anak-anak, pembantu kita menegur, kadang-kadang juga kita suami ya, jadi itu tidak bisa menghindar. Dan kadang-kadang kita cepat merespon berita-berita itu yang belum tentu benar, ya itu biasa. Saya sendiri juga pengalaman seperti itu. Zaman sekarang tuh banyak berita-berita yang hoax ya, dan kita cepat meneruskan berita-berita yang masih belum jelas. Saya juga pernah mengalami hal demikian. Suatu saat saya mendapat kabar ya, sebenarnya itu berita yang disampaikan orang tersebut itu kayaknya bisa dipercaya. Dan ibu-ibu jangan salah, ini bukan karena kita anak Tuhan nggak boleh gosip ya, jadi nggak boleh yang negatif-negatif. Nah, saya pikir ini berita benar, dapat dipercaya, dan baik menurut banyak orang, dan saya sendiri juga melihat itu baik gitu ya. Dan lalu saking senangnya saya meneruskan kabar ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Ternyata berita itu akhirnya tidak benar. Nah, itulah menjadi satu kegagalan saya. Dan sejak itu saya belajar, kita memang harus hati-hati ya, seperti Pendeta Nyome Fang bilang, walaupun kita tidak meneruskannya dengan lidah kita langsung, tapi dengan WA itu sama juga, karena semua itu kan keluar dari hati. Nah, di situ saya belajar mengenal diri saya, mengenal kelemahan saya, lalu saya pikir Tuhan, saya harus rendah hati di hadapan Tuhan, memohon Tuhan terus memperbaharui diri saya, belajar untuk sebagai wanita harus benar-benar sungguh-sungguh kita mengendalikan diri kita, terlebih lagi lidah kita. Begitu semua kesaksian saya. Saya mohon Roh Terima Kudus. kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Lanjut Bu Linda, silakan. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua ya. Kangen ya, udah lama nggak ketemu. Ya, saya juga kali ini diminta sharing mengenai pengalaman bagaimana penguasaan diri, pengendalian lidah. Memang untuk ibu-ibu nggak gampang ya. Saya coba mengingat-ingat. Saya ini dulu orangnya emosional banget, suka mudah marah dan mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin kurang menyenangkan gitu. Soalnya kalau saya pas lagi sharing sama Edi bilang kelemahan saya itu saya mengeluarkan kata-kata yang terkadang menusuk seperti itu. Saya coba belajar mengendalikan. Ya udah pastinya kan kita suka dengar juga khotbah mengenai itu ya. Nah, teman memang emosi saya memang terkadang dulu itu lebih susah terkendali. Sampai suatu ketika saya punya anak pertama, ini
anak pertama saya itu Jessie, itu sangat emosional. Ya, terus dia mudah sekali marah. Jadi kalau dia marah, saya tuh kepancing. Saya mengeluarkan, jadi saya marah-marah kepada dia, saya mengeluarkan pasti kata-kata yang menyakitkan gitu loh. Padahal waktu itu saya mulai belajar parenting, bagaimana menolong. Dia sendiri mengakui, Mami, Jessie, dia bilang, kan saya bilang, kita berdoa yuk, minta tolong Tuhan supaya bisa menahan diri gitu. Nah, tapi ternyata dia kalau masih lagi selalu kepancing, selalu dikit-dikit marah, saya masih selalu terus-terusan juga saya ikut marah gitu. Jadi sekali waktu saya ngobrol sama Pak Rizal Badudu, dia ajarin saya supaya saya coba doa tumpang tangan ke anak saya gitu loh. Jadi untuk belajar supaya dia mengendalikan amarahnya, ngamuk-ngamuknya. Jadi dia mengendalikan amarah, saya sendiri kan juga jadi lebih nggak cepat marah, begitu dipikir. Nah, saya coba bantu anak saya dengan doa tumpang tangan. Tapi sejalan dengan waktu, Tuhan itu menegur saya, sebenarnya bahwa saya dulu yang harus berubah, baru saya bisa menolong anak saya. Seperti itu. Jadi kalau anak saya, si Jessie mulai marah, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, biar saya belajar mengendalikan diri saya untuk tidak marah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau dia mulai marah, saya cuma sebut nama Tuhan, saya minta tolong. Jadi dia nada tinggi, saya tetap di do, saya tenang gitu loh. Sampai begitu kalau udah aman, tenang, saya bilang, Jessie hari ini belajar apa? Iya, Mami nggak kepancing, katanya gitu. Saya bilang, Mami ini hampir loh nggak tahan, saya bilang. Ternyata kita memohon pertolongan Tuhan, itu ternyata bisa, saya bilang. Jadi kalau Mami bisa, artinya Jessie juga bisa, saya bilang. Kita sama-sama ya belajar kontrol emosi, kontrol mulut kita gitu. Jadi dari kejadian dengan anak saya merasa memang sebenarnya Tuhan itu yang lagi ngebentuk itu saya yang dibentuk. Dengan saya berubah, saya belajar mengontrol emosi saya mengontrol kata-kata saya, anak saya juga jadi pelan-pelan berubah. Memang sejak itu, ya suami saya juga merasakan bahwa saya pelan-pelan berusaha gitu. Memang sekali-sekali, kadang-kadang masih bisa tidak terkontrol. Tapi saya ingat selalu kejadian itu mengingatkan saya harus berubah dulu, baru bisa saya nolong anak saya. Kira-kira seperti itu kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda, sangat memberkati. Ibu-ibu, terakhir saya ingin bersaksi juga nih gitu ya. Inilah kegagalan saya sebagai seorang mamah gitu ya, yang tadi Bu Esther bilang juga kita juga ada waktu bisa gagal juga, banyak juga yang gagalnya ya selain berhasil mengendalikan atau menguasai lidah kita ya. Saya ingat waktu itu anak saya yang kedua masih kecil. Anak saya yang kedua itu lahir, saya melahirkan secara normal, setelah itu saya mengalami pendarahan. Jadi waktu bleeding itu, saya ingat saya sudah tidak sadar, lalu kemudian ditransfusi sebanyak 5 kantong karena kalau nggak salah itu saya tinggal HB-nya tuh tinggal sekitar 4 gitu ya. Nah, HB4 itu sangat riskan sekali gitu ya, karena terus-terusan bleeding selama 7 jam dan tidak berhenti bleedingnya. Jadi kemudian saya trauma ibu-ibu ya. Lalu waktu anak saya sudah beranjak besar, kalau saya nggak salah ingat dia SD begitu ya, anak yang kedua. Saya waktu itu menghadapi dia kurang taat gitu ya, dia nakal. Lalu kemudian saya bilang dengan suara yang agak keras dan suara saya agak mulai meninggi, marah begitu, saya bilang, "Kamu tahu waktu mama melahirkan kamu, mama hampir mati," gitu ya. Lalu kemudian anak saya itu terdiam, lalu setelah itu dia bilang gini, "Mama, tapi saya nggak minta mama untuk lahirin saya," gitu. Itu perkataan itu sangat menusuk hati saya gitu ya. Waktu itu saya diem, saya nggak tahu mau nangis atau saya mau marah lagi dengan kata-kata anak saya gitu ya.
tapi itu menyadarkan saya ibu-ibu gitu ya, itu memang kadang-kadang kondisi ya emosi mempengaruhi mulut kita waktu kita mengeluarkan sesuatu gitu ya. Jadi itu ingat-ingatan buat saya. Sejak itu saya sungguh-sungguh bilang Tuhan saya harus bertobat karena eh, eh, banyak hal begitu mungkin yang ada di pikiran saya sehingga waktu saya mengeluarkan kata-kata itu saya sudah tidak lagi apa ya memfilter gitu ya, jadi langsung aja keluar dan itu saya tahu menyakiti hati anak saya gitu, dan saya harus minta maaf sama dia ya mama, salah gitu karena mama mengeluarkan kata-kata itu gitu karena mama udah capek terus lalu kamu nggak taat gitu ya. Jadi ibu-ibu, hari ini kita akan belajar ya tentang bagaimana menguasai diri dalam hal lidah. Sebenarnya ada 3 hal yang saya belajar dari satu artikel itu yang paling banyak sebenarnya ya yang mendominasi begitu ya, hal-hal yang harusnya kita eh, itu kita kuasain begitu ya. Yang pertama di pikiran, lalu kemudian kata-kata, dan kemudian di mata gitu ya. Jadi dari semua yang banyak itu disimpulkan ada 3 itu yang penting. Sebenarnya banyak hal bisa harus dikuasai ya, tapi katanya ada 3 itu yang penting gitu ya. Nah siang ini Losa Desi akan menuntun kita untuk satu hal dulu nih ya tentang penguasaan lidah. Jadi saya akan serahkan langsung kepada Losa Desi. Silahkan Losa Desi. Ya, shalom Ibu-Ibu. Sekali lagi, Shalom. ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani gitu ya. Jadi waktu dihubungi semua itu saya cukup gentar juga ya, gentar karena memakai dalam bentuk virtual atau Zoom gitu ya. Perasaan saya lebih tegang daripada khotbah di mimbar gitu ya. Karena saya takut juga nanti terkendala koneksi internet atau apa begitu ya. Nah, apalagi ketika semua bilang ini juga kita KW perdana Zoom. Waduh, saya lebih gentar lagi gitu ya. Jadi sama-sama perdana ini kita ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini, bukan berarti saya lebih baik dari ibu-ibu, justru jangan-jangan saya yang lebih harus banyak belajar gitu ya mengenai penguasaan diri, khususnya di dalam hal lidah gitu ya. Nah, jadi Tuhan juga pasti bentuk setiap kita melalui berbagai macam peristiwa, melalui akan orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu pelayanan, juga Tuhan berikan kita pelajaran melalui itu, gitu ya. Jadi saya yakin saya pun juga terus diberkati melalui firman Tuhan yang boleh saya persiapkan juga. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami tahu Tuhan sebagai manusia yang lemah, natur kami yang berdosa, dan kami juga ada bagian dari daging kami. Seringkali Tuhan kami jatuh dan terjebak ke dalam lost control, sulitnya kami untuk menguasai diri kami. Sehingga Tuhan dengan mulut bibir kami mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan akan hati orang-orang di sekitar kami. Entah itu keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua, menantu kami, ataupun juga Tuhan mungkin saudara seiman di dalam satu tubuh Kristus. Namun kami bersyukur Tuhan di dalam kondisi kami yang lemah ini pun Tuhan tak tinggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan pada saat siang hari ini kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tundukkanlah akan hati kami, tundukkanlah akan ego kami Tuhan. Sehingga sungguh firman-Mu lah yang menguasai akan hidup kami, menguasai setiap segi kehidupan kami, anggota-anggota tubuh kami. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang keluar itulah juga yang berasal dari hati kami yang dalam. Dan Tuhan boleh jadikan kami akan saluran berkat Tuhan melalui akan penguasaan lidah kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin akan waktu ini. Tolonglah juga akan koneksi internet kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan jaga tetap baik, sehingga juga boleh mendukung akan ibadah Zoom pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu saya juga akan membuatkan dalam bentuk PowerPoint untuk kita bisa menyimak gitu ya. Saya akan share screen dari sini untuk kita bisa belajar bersama-sama.
Ya, apakah ibu-ibu bisa melihatnya? Ya, bisa. Bisa ya. Terus. Oke. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang penguasaan lidah, seringkali kita itu memiliki akan banyak hal yang cukup membingungkan, begitu ya. Nah, kita berpikir kalau misalnya kita mengontrol akan nafsu kita di dalam hal belanja misalnya ya, nafsu mata itu juga adalah penguasaan diri. Atau kita juga misalnya mengontrol akan keinginan kita untuk misalnya untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu tidak baik sama sekali. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk penguasaan diri. Nah, itu tidak salah ibu-ibu, namun ketika kita melihat akan penguasaan diri atau self control itu, ini sebenarnya adalah sebuah karakter. Nah, jadi self control ini sebuah karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak dipandang dari agama, oh kalau agama Kristen berarti dia harus punya self control lebih bagus daripada yang lain, tidak. Tetapi self control ini adalah karakter yang diperlukan setiap orang tanpa membedakan siapa dia di dalam kehidupan. Namun yang menariknya di dalam kekristenan, self control ini menjadi urutan terakhir daripada buah roh. Nah, urutan terakhir daripada buah roh bukan berarti dia adalah buah roh yang paling kecil, atau buah roh yang tidak penting, atau buah roh yang sama sekali hanya sebagai pelengkap penderita gitu ya, bukan. Tetapi self control ini menjadi penutup daripada buah roh, oleh karena melalui akan self control ini, penguasaan atau pengendalian diri, inilah menyatukan buah roh lainnya. Sekali lagi saya ulang. Jadi self control itu adalah buah roh terakhir dari buah roh di dalam Galatia pasal 5. Walaupun dia urutan paling terakhir, bukan berarti dia adalah urutan yang tidak penting. Bukan berarti buah roh yang mau tidak mau, suka tidak suka kita boleh lakukan, boleh enggak. Bukan. Tetapi ini adalah semacam buah roh yang menyatukan akan buah roh lainnya. Nah, sekarang kita masuk di dalam nilai selanjutnya. Nah, kenapa kita penting atau perlu belajar tentang self control ini, tentang pengendalian diri ini? Oleh karena tanpa penguasaan diri, maka akan banyak sekali sikap dan tindakan kita, termasuk itu pikiran dan perkataan kita yang menjadi tidak terkontrol atau lost control. Nah, karena tidak terkontrol sehingga mengakibatkan apa, ibu-ibu? Mengakibatkan kerugian. Kerugian itu bisa kerugian berdampak kepada diri sendiri, tapi juga bisa berdampak kerugian itu kepada orang lain, seperti yang tadi disaksikan oleh ketiga ibu kita. Nah, di dalam kondisi emosional yang seperti itu, kita cenderung di dalam loss control itu bersifat apa? Bersifat reaktif, gitu ya. Bersifat impulsif sehingga kita sulit sekali untuk mengendalikan diri kita. Sehingga kita kehilangan akan akal sehat kita. Dan kita terjebak di dalam naluri, di dalam emosi, bahkan juga nafsu. Saya berikan contoh seperti orang ini, Ibu-ibu. Ini kisah nyata terjadi di bulan Februari tahun 2014 di Jepang. Nah, inisial Y ini adalah orang yang disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya itu rela ngantri 7 bulan. Mau ngapain? Bukan rela ngantri sembako, ataupun juga mungkin rela antri masker seperti saat ini gitu ya, seperti yang terjadi di China gitu ya, di Hong Kong apalagi. Nah, tetapi orang ini rela antri 7 bulan. Supaya apa? Supaya dia menjadi the first person to get iPhone 6. Nah, jadi dia ingin menjadi orang pertama untuk mendapatkan iPhone 6. Sehingga apa yang dia lakukan, ibu-ibu? Jadi ketika disampaikan bahwa nanti tahun ini akan launching, akan keluar iPhone seri terbaru, iPhone 6 tahun 2014, yang dia lakukan apa? Dia nggak mau ketinggalan, karena waktu iPhone 5 keluar dia tertinggal gitu ya. Nah, sehingga dia ngantri dari bulan Februari, Ibu, di depan akan toko handphone tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang lalu lalang itu melihat yang menjadi aneh, dan ini menjadi sesuatu yang, bisa diabadikan gitu ya, sehingga orang ingin berfoto dengan dia. Nah, inilah salah satu bentuk penguasaan diri yang kita mau renungkan, saudara. Tetapi kita lebih spesifik kepada penguasaan lidah. Cuma saya berikan ini contoh awal, seringkali
pengendalian diri itu sudah merusak kalau kita lost control akal sehat kita, Ibu. Percayalah. Ini saya belum berikan contoh tentang shopaholic gitu ya, sulit mengontrol akan nafsu belanja, sulit mengontrol akan nafsu amarah dan lain sebagainya. Tetapi ini saya ambil salah satu contoh yang mungkin ya bagi orang itu dia merupakan sesuatu yang bisa membanggakan, dia menjadi terkenal gitu, yang menjadi viral. Tetapi belum tentu, ibu-ibu, justru orang melihat dia sebagai orang yang sangat mengasihkan, sangat memprihatinkan. Gitu ya. Jadi dia tidak punya self control terhadap keinginannya, nafsunya untuk memiliki handphone seri terbaru. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam hal mengendalikan lidah. Nah, menarik, ada seorang teolog mengatakan tidak ada ujian yang lebih baik untuk menjadi seorang Kristen sejati selain kemampuan untuk mengendalikan lidah. Jadi semua ujian di dalam kehidupan ini, ujian iman ya dan lain sebagainya, itu menjadi satu pelajaran, tetapi dia katakan tidak ada ujian yang lebih baik atau yang lebih menantang untuk menjadi orang Kristen sejati selain kemampuan untuk mengendalikan lidah. Nah, kita coba lihat ini. Nah, saya petakan ada fungsi lidah itu ada banyak ya. Jadi ada sedikitnya ada 5 mungkin lebih. Nah, kalau ibu-ibu perhatikan di sini, 4 dari 5 fungsi ini berhubungan dengan hal menikmati makanan, betul ya? Sebagai indera pengecap, pengatur letak makanan, membantu menelan, merasakan panas dingin, kasar halus dari makanan yang kita makan. Tetapi dari fungsi lidah ini ada satu yang menunjuk kepada firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa menguasai lidah ketika lidah itu difungsikan sebagai alat berbicara. Nah, ibu-ibu yang terkasih, manusia itu umumnya itu suka bicara. Betul yang tadi Bu Esther katakan ya. Bahkan secara statistik manusia itu menghabiskan 1/5 hidupnya dari umurnya. Nah, jadi lihat ya, 1/5 dari umur hidupnya untuk apa? Untuk berbicara. Nah, jadi fungsi lidah yang satu ini ya dia lain daripada yang lain, tetapi sungguh menghabiskan hidup kita, kalau benar ya 1/5 dari umur hidup kita untuk berbicara. Nah, sekarang kita lihat hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya kita lihat wanita itu ibu-ibu lebih banyak bicara daripada pria, itu jelas gitu ya. Wanita mengeluarkan 20.000 kata per hari. Ya, jadi kalau kita mau hitung-hitung berapa kata yang kita keluar dari mulut kita boleh juga sih ya, gitu ya. Nah, sedangkan pria dikatakan hanya 7.000 kata per hari. Nah, ibu-ibu, apa yang salah? Kenapa kita perlu belajar pada saat ini? Nah, ternyata itu yang dikatakan Amsal, lebih banyak bicara, lebih banyak apa? Pelanggaran. Nah, jadi kalau bicara tentang penguasaan lidah, itu umumnya itu di khotbah disampaikan kepada kaum wanita, betul nggak ya? Kayaknya jarang deh persekutuan kaum bapak, temanya apa? Penguasaan lidah. Wah, jarang kayaknya gitu ya. Tetapi kalau di komisi wanita ini hampir umum ada tema ini ya. Jadi penguasaan lidah, oleh karena memang betul wanita itu lebih banyak berbicara dan otomatis sulit sekali untuk mengontrol lidahnya di dalam hal perkataan. Dan hal ini sudah diingatkan oleh Yakobus kepada ke-12 suku perantauan di pasalnya yang ketiga. Kenapa? Karena Yakobus itu sadar, ibu-ibu, sebagai hamba Tuhan, dia sulit sekali untuk mengontrol lidahnya dan dia ingin pembacanya, ke-12 suku ini pun juga belajar berjuang bersama-sama, mengantisipasi dan mewaspadai dahsyatnya daripada perkataan yang keluar dari lidah. Nah, kita akan membuka Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, tapi saya hanya mengangkat satu ayat, kemudian saya akan coba hubungkan dengan konteks dari surat Yakobus ini. Dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang apa? Yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi lihat ini ya. Yakobus mengajak untuk pembacanya ini aware, sadar. Jangan menganggap remeh dan sepele akan penguasaan lidah. Oleh karena apa? Lidah itu sesuatu yang karakteristik pertama itu buas, ya, liar,
Sehingga dia buas itu tidak bisa dikuasai, dikendalikan. Kemudian tingkatannya naik nih, dari buas tidak bisa dikuasai, kemudian apa? Rupanya isinya itu pun penuh dengan racun yang mematikan. Nah, Ibu-ibu, jadi dalam konteks ini kita lihat apa yang dimaksud oleh Yakobus, perkataan itu seperti sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak terkuasai dan mematikan. Tentu ada begitu banyak contoh macam-macam dosa yang dimunculkan daripada lidah, Ibu, ya. Namun sebelum saya memberikan contoh dari konteks surat Yakobus, ya, begitu saya teringat bagaimana waktu kami memasuki akan pelayanan, begitu ya, di jemaat Pamulang. Nah, nggak lama itu Pak Edi itu menyampaikan khotbah tentang kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu ya. Jadi bicara tentang eksposisi dan salah satunya diangkat topik tentang kekudusan dalam hal perkataan, gitu ya. Jadi ketika sudah sampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya, kemudian besoknya rupanya ada seorang ibu yang tersinggung, gitu ya. Nah, jadi ibu ini bilang, Pak, kenapa kok contohnya pakai lidah segala gitu ya, pesan hidup. Nah, kemudian Pak Edi bilang, dari semua anggota tubuh, Bu, menurut saya yang sulit untuk dikuduskan itu lidah, perkataan. Nah, jadi Ibu-ibu, saya yakin siapapun kita juga kita mengakui bahwa lidah ini sesuatu yang sangat buas, ya, tidak bisa terkontrol, terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, kita lihat sekarang konteks Yakobus. Perkataan seperti apa yang buas ini, yang tidak bisa terkontrol ini. Yang pertama itu bicara tentang kutuk. Ya, Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan di situ, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk akan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi yang Yakobus sorot mengenai buasnya akan lidah dan penuh dengan racun ini bicara tentang kutuk, Ibu. Maksudnya apa? Pada saat mulut kita yang satu, lidah kita yang satu itu sedang meninggikan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, tentu kita memuji akan kebaikannya, memuji akan sifat-sifatnya, betul ya. Kita percaya betul-betul akan sifat Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi pada saat yang sama, lidah kita pun kita ucapkan kutukan kepada manusia dan gak berhenti sampai di situ Yakobus. Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kenapa? Oleh karena ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui Dia adalah sebagai pencipta kita, sesuatu yang baik yang diciptakan, dan Dia adalah penyelamat kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, lidah kita justru tidak mengakui apa yang baik yang diciptakan oleh Tuhan. Itu masalahnya, Ibu. Bisa mengerti ya? Jadi pada saat kita memuji akan seseorang mungkin, tapi pada saat yang sama juga, kita itu mengata-ngatai yang nggak baik tentang orang itu. Nah, ini buasnya lidah, Ibu-ibu. Nah, sehingga Tuhan Allah kita melihat ini sesuatu yang cukup mengerikan, makanya dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, dia kecil sih seperti api, tapi dia bisa bakar hutan yang begitu besar. Karena apa? Manusia itu memakai lidahnya justru untuk mengata-ngatai yang tidak baik yang asalnya daripada Tuhan. Nah, Ibu-ibu, saya tidak menampik kita sebagai istri, sebagai mama. Kita tentu berhadapan dengan situasi yang seringkali memancing akan emosi kita, gitu ya, sehingga kita sulit sekali untuk menguasai diri kita, menguasai lidah kita, gitu ya. Cuma saya coba renungkan dan saya tarik aplikasi dan evaluasi untuk diri saya sendiri, Ibu ya. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita? Mereka diberikan Tuhan untuk kita. Dan kita memuji Tuhan. Ya. Apapun plus minusnya dia, apapun kelebihan dan kelemahan dia, kita memuji Tuhan. Tuhan menempatkan dia tentu tidak salah sebagai anak kita, dan kita sebagai mamanya pun tidak salah. Tetapi saya tahu di dalam perjalanan hidup ada begitu banyak mama-mama juga yang bergumul bagaimana menghadapi akan karakter anaknya. Nah, pada saat yang bersamaan kita itu ditantang dan diuji.
Apakah mulut kita tetap memberikan atau mengatakan hal yang baik? Tetap menyerahkan dia kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan dia untuk kita, ataukah justru ketika kita lost control dan kita sudah capek menghadapinya, kemudian kita mengata-ngatai yang tidak baik. Nah, pada saat kita mengata-ngatai yang tidak baik, kita mengutuk dia, kita lupa bahwa dia diciptakan Tuhan, sungguh amat baik sama seperti kita. Jadi itu ibu-ibu, dan ini sesuatu yang sering kali terjadi di dalam relasi keluarga, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga di dalam jemaat Pamulang juga ada yang sharing kepada saya, Bu, sulit sekali ya untuk menerima anak saya. Gitu ya. Saya kadang dengan mulut saya pengen, Tuhan udahlah kau lakukan sesuai dengan apa yang engkau mau ya. Kalau perlu buatlah dia celaka dulu supaya dia bertobat ya gitu ya. Karena apa? Karena saya udah saking stresnya gitu ya menghadapi akan anak saya. Nah, Ibu, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jangan sampai lidah kita menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, apa yang dia kerjakan tidak pernah salah. Tapi pada saat kita berhadapan dengan anak kita yang menyulitkan kita, pasangan hidup yang mengecewakan kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak baik. Engkau memberikan anak atau suami yang tidak mengerti saya. Dan engkau salah tempatkan saya di tengah-tengah keluarga yang seperti ini. Sehingga jangan sampai ibu-ibu hal ini terjadi, oleh karena apa? Itu akan sangat membekas dan sangat melukai juga diri kita sendiri, bukan hanya orang lain. Jadi Yakobus mengingatkan akan hal ini, satu dosa perkataan yang keluar dari lidah pada saat kita mengata-ngatai, mengutuk manusia yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Ya. Dan yang kedua, dosa perkataan apa yang keluar dari lidah dalam konteks Yakobus ini? Yakobus 4 ayat 11 setelah pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Nah, saudara, memfitnah ini memang suatu tindakan, tetapi jangan salah, memfitnah pun biasanya orang memfitnah memakai apa sih? Memakai lidah, betul enggak? Kata-kata yang menjudge, menghakimi akan orang-orang sekitarnya, menganggap diri lebih baik, itu menggunakan apa? Menggunakan lidah. Sehingga memfitnah atau menghakimi ini, itu adalah sebuah spirit mencari-cari kesalahan orang lain untuk apa? Untuk menjatuhkan orang tersebut pada rasa bersalah. Dan jelas hal ini tidak membawa mereka kepada pertobatan kepada Tuhan. Dan spirit ini membuat kita, memposisikan kita itu di atas dia. Jadi lihat itu ya. Tadi waktu dosa mulut yang pertama itu bicara tentang mengutuk. Nah, pada saat kita mengutuk, seolah-olah kita menjadi tuan atas hidup orang itu yang Tuhan ciptakan. Nah, sekarang masuk dosa yang kedua, pada saat kita menghakimi, memfitnah orang lain, sama posisinya. Kita seolah-olah memposisikan kita di atas orang yang kita omongin nih. Di atas orang yang kita fitnah. Di atas orang yang kita anggap dia banyak sekali kesalahan dan nggak ada sesuatu yang baik di mata kita. Jadi kedua, bentuk daripada perkataan, dosa perkataan yang keluar daripada lidah ini sama spiritnya. Mau memposisikan kita ini di atas daripada orang lain. Itu bahayanya lidah, ibu-ibu. Sehingga kalau kita melihat di sini, Pendeta John Stott almarhum itu pernah mengatakan bahwa adalah sebuah kenikmatan bagi dirinya ketika dengan giat mencari kesalahan atau kegagalan orang lain, di mana motivasi orang lain selalu ia tafsirkan sejelek mungkin, dan kemauan baik orang lain ia patahkan. Dan dikatakan apa? Orang yang memfitnah, yang menghakimi, tidak kenal ampun. Kalaupun orang lain salah, tidak punya belas kasihan terhadap orang itu. Saudara, ini menjadi satu peringatan tentu buat kita, gitu ya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita dan lost control, itu pasti kita menganggap kita lebih baik, kita lebih bagus, kita lebih hebat, kita lebih saleh, kita lebih kudus daripada dia. Sehingga bagi John Stott, orang yang demikian adalah orang yang menikmati akan kesalahan atau kegagalan orang lain.
Itulah bentuk daripada perkataan yang keluar dari lidah, sehingga Yakobus perlu mengingatkan bukan hanya ke-12 suku di perantauan, tapi mengingatkan kita untuk punya penguasaan dalam hal lidah. Sehingga orang yang menghakimi itu sebenarnya adalah orang yang munafik. Yang dikatakan Yesus, dia lupa bahwa ada apa? Bahwa ada balok di depan matanya. Ya, jadi kita ingat perkataan Yesus, dia hanya melihat selumbar-selumbar itu tangkai padi, berkas padi. Tapi dia melihat akan orang lain itu seperti balok, padahal balok itu ada di depan matanya. Nah, sekarang kita sudah akan masuk kepada step berikutnya, Ibu-ibu. Kalau tadi kita bicara tentang penguasaan diri secara umum, kemudian kita masuk tentang penguasaan lidah di dalam konteks akan surat Yakobus, dan apa-apa saja yang dimaksud oleh Yakobus bicara tentang loss control dalam hal lidah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara kita menguasai lidah, gitu ya. Jadi ini ada bagian terakhir dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana cara kita menguasai lidah. Ibu-ibu, di dalam konteks Yakobus, kembali lagi saya melihat kepada konteks Yakobus 4 ayat 8a, itu ditulis di tengah-tengah. Kalau ibu-ibu punya Alkitab di rumah bisa lihat, itu ditulis di tengah-tengah mengenai akan penundukan diri, tidak congkak. Kemudian setelah ayat ini bicara tentang hal jangan memfitnah. Nah, di tengah-tengah antara dosa kesombongan dengan dosa fitnah di dalam Yakobus 4, disisipi cara oleh Yakobus bagaimana supaya tidak terjebak kepada dosa sombong, tidak terjebak kepada dosa fitnah yang merupakan adalah dosa yang keluar dari lidah. Nah, Yakobus memberikan solusi way out itu di ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, apa maksudnya ibu-ibu? Ini ada 2 kali nih kata mendekat. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Ibu-ibu, semakin kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Sekali lagi, mendekat kepada Allah itu berarti kita ingin belajar mengenal apa sih yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan. Tapi kalau kita tidak mau belajar apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mau mendekat kepada Allah. Sama halnya ibu-ibu, misalnya kita dengan pasangan kita, saya ingin mendekat kepada suami saya. Tentu saya pengen tahu apa sih yang dia sukai dari saya, apa yang dia nggak sukai dari saya. Nah, sama waktu kita manusia ini memposisikan kita mendekat kepada Allah, bukan berarti Allah itu jauh, yang tidak bisa untuk kita dekati dan jangkau. Bukan. Allah itu jauh, tetapi ingat Allah itu juga dekat. Transenden dan imanen. Tapi dalam pengertian ini, waktu kita mendekat kepada Allah, kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang Allah inginkan untuk kita lakukan, apa yang tidak Allah inginkan, melalui apa? Melalui akan doa dan firman. Nah, jadi ini kembali kepada relasi pribadi kita dengan Tuhan, ibu-ibu. Ada begitu banyak seminar-seminar motivasi bicara tentang self-control, penguasaan diri. Tapi yang membedakan akan kekristenan dengan seminar-seminar umum, saudara, dalam hal apa? Kita ini manusia berdosa. Mau kita lakukan apapun, sebaik apapun, kita ini tetap kecenderungannya itu jatuh di dalam dosa. Kecenderungannya itu pasti berbuat jahat. Itu sebabnya kita ini tidak mampu. Dan kita butuh Tuhan. Sehingga step pertama, langkah pertama, jelas kita harus mendekat kepada Tuhan. Sama seperti khotbah saya hari Minggu kemarin. Bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran? Ada begitu banyak tips. Ya udah, nggak usah banyak nonton TV, itu bisa menggentarkan hati kita. Kita nggak usah banyak dengar berita, kita nggak usah keluar ya, karena apalagi lagi corona. Tetapi di dalam iman kekristenan, hal yang pertama yang kita lakukan, relasi pribadi kita dulu dengan Tuhan. Vertikal. Mendekat kepada Allah, inilah yang menjadi basic, yang menjadi fondasi sehingga kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita kenal. Apa sih Tuhan, engkau mau seperti apa sih lidahku ini berkata-kata? Tuhan, engkau mau seperti apa untuk lidahku tidak berkata-kata?
Nah itu. Jadi mendekatlah kepada Allah. Namun tidak berhenti sampai di situ ibu-ibu. Pada saat kita berdoa, jelas kita berjuang dan kita membaca Alkitab dan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan mulut kita, dengan lidah kita. Maka hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam konteks akan surat Yakobus, yakni M yang kedua, mengekang lidah. Nah, dari mana kita tahu? Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ini lihat ya. Desi, gimana sih gitu ya. Tadi kan bicara tentang mendekat kepada Allah itu kan sama dengan ibadah. Betul ya, di ayat yang ke-26 orang ini udah beribadah nih. Dia anggap diri dia tuh saleh gitu ya, beribadah, banyak doa, banyak baca firman. Tetapi Yakobus mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, dengan kata lain percuma beribadah tapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Jadi step yang kedua, ketika hubungan vertikal kita bawa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, beri aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu, lidahku kupakai untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun. Nggak cukup hanya sampai di doa dan baca firman. Tuhan memberikan kita keberanian, kekuatan untuk apa? M yang kedua, mengekang lidah. Dan dikatakan kekang itu seperti yang dipakai di mulut kuda. Dan Yakobus katakan dengan kekang itu, kuda itu menuruti kemana tuannya itu berkehendak. Lurus dia akan ikuti, ke kanan dia akan ikuti. Tuannya minta ke kiri dia akan ikuti. Nah demikian pula kata Yakobus, kita mengendalikan akan tubuh kita melalui apa? Ketika kekang itu dipasang kepada mulut kita. Nah, mungkin ibu-ibu pernah ingat waktu saya menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umumnya. Ini adalah hukuman sadis bagi wanita di zaman Eropa kuno, ibu-ibu ya. Jadi ini namanya Scotsbridle, kekang si tukang mengomel gitu ya. Jadi kekang ini dipakai sebagai bentuk hukuman bagi wanita-wanita saat itu, jikalau mereka ada merendahkan suami mereka, katanya melalui kata-kata gitu ya. Kemudian mereka menggosipkan akan teman-teman mereka gitu ya. Nah kemudian ketika mereka mengomel-ngomel, meremehkan akan wanita-wanita atau orang-orang lain, maka hukuman ini akan diberikan kepada mereka. Nah sehingga kalau kita lihat di sini hukuman yang diawali tahun 1567 itu tepatnya di wilayah Skotlandia, ini akan dipaksa menggunakan Scotsbridle itu berapa? 1 jam, 2 jam, dikatakan berjam-jam. Jadi itu bukan sesuatu kerangkeng kekang yang seperti biasa. Tetapi hukuman ini diberikan gereja dan pengadilan umum yang menjadikan ini sebagai sesuatu yang sifatnya untuk sebagai jerak gitu ya, supaya tidak mengulang lagi gitu ya. Nah, inilah bentuknya ya. Ini versi modernnya. Jadi ini sangat sadis, hukuman yang sangat sadis. Ibu-ibu kita bersyukur ya Indonesia nggak punya bentuk hukuman begini gitu ya. Nah, jadi Scotsbridle ini terdiri dari beberapa strik besi. Nah, jadi strik besi ini mengelilingi akan moncong daripada besinya itu dan meliliti wajah wanita itu seperti topeng yang tadi gitu ya. Nah, ketika ditempatkan, dicucukkan ke dalam wajah dan masuk ke dalam mulut, itu ada kan besi ya, besi lempengan besi ini. Nah, pada saat dimasukkan ke dalam mulut, nah di antara besi-besi ini sebenarnya ada seperti paku, semacam paku itu yang kalau jadi wanita itu mau nggak mau harus mangap gitu ya waktu ini dimasukkan. Soalnya kalau dia nggak mangap, dia begini, itu akan menusuk kepada lidahnya. Itu akan nusuk lidahnya dan itu jelas itu akan sakit dan mungkin berdarah pada saat apa? Dia mencoba untuk berbicara. Jadi sengaja dimasukkan supaya dia tidak bisa berbicara. Saya berikan akan contohnya ibu-ibu ya. Sorry. Apakah muncul? Muncul ya? Sorry muncul ibu-ibu. Muncul Bu Desi. Oh oke ya. Oke.
Ya, jadi kita kembali ini. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu gitu ya. Jadi bagaimana siksaan itu Scotch bridle ini ketika ditempatkan dihukum kepada wanita-wanita yang salah memakai akan lidahnya. Nah, sekarang kita kepada hal yang ketiga, langkah yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan akan lidah kita. Tadi kita sudah belajar hidup mendekat kepada Allah di dalam doa dan firman gitu ya, mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk melalui kita lakukan gitu ya, untuk kita lakukan. Nah, kemudian kita coba untuk mengekang lidah kita. Nah, yang ketiga ini adalah yang ketiga, mengasihi sesama. Dari mana saya tahu bahwa langkah yang Yakobus itu inginkan ya, yang tentu juga merupakan isi hati atau pesan Tuhan, bagaimana kita mengendalikan akan lidah kita, mengapa ada hubungannya dengan mengasihi, kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi kuasa perkataan itu bisa membuat orang itu patah semangat ya. Bisa menghancurkan hidup orang lain di dalam Yakobus pasal yang ketiga gitu ya. Tetapi perkataan yang sama juga bisa memberi semangat bagi yang baru, bagi yang letih lesu. Nah, jadi mulut ini pada saat yang sama ketika kita ucapkan, ya tentu kita ucapkan kepada orang lain sekitar kita. Tidak mungkin kita berkata-kata kepada benda mati, ibu-ibu ya. Ya, tentu kita berkata-kata kepada manusia juga, begitu ya, atau kepada makhluk hidup lain. Nah, perkataan itu khususnya kepada manusia bisa membuat si anak kita, suami kita, atau rekan pelayanan kita itu membuat dia jadi ada semangat gitu ya. Tetapi bisa juga justru perkataan ini justru menjatuhkan akan semangatnya. Nah, sehingga Yakobus mengatakan di dalam pasal 4 ayat ke-12 tadi, B, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Nah, ini adalah penjabaran dari pesan Yakobus di pasalnya yang kedua. Kita lihat, saya bacakan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Lihat ini ya. Jadi rupanya ada hubungannya tentu. Saat kita bisa mengontrol akan lidah kita dengan relasi kita terhadap sesama. Pada saat ucapan-ucapan kita itu baik, membangun dia, memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Maka pada saat yang sama pula kita sedang mengasihi akan sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, pada saat kita mengata-ngata yang tidak baik, kita mengutuk akan anak kita, pada saat mulut kita pakai untuk menghakimi, memfitnah orang lain, itu berarti kita tidak sedang mengasihi dia. Sehingga bagi Yakobus sangat berhubungan mengenai self control dalam hal lidah dengan perihal mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tentu inilah yang Tuhan Allah inginkan dalam kehidupan kita, ibu-ibu ya. Inilah hukum yang Tuhan terus-menerus dengungkan di dalam segala pelayanannya. Dia memberikan teladan mengenai bagaimana perihal mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dia mengasihi Bapanya di surga. Makin dia mendekat kepada Bapanya, Yesus itu makin tahu apa yang menjadi isi hati Bapanya. Sekalipun Yesus itu Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Dia punya keinginan-keinginan yang lain. Dia bisa saja tidak menyelamatkan kita. Dia bisa saja tidak memakai akan jalan salib. Tetapi ketika dia mendekat kepada Tuhan, kepada Bapanya, dia makin tahu apa yang menjadi isi hati Bapanya. Kamu harus tetap melaluinya, menjalani akan jalan salib itu. Sehingga dia self control, dia menguasai akan dirinya, menguasai akan segala keinginannya, dia taklukkan kepada Tuhan, kepada Bapanya, sebagai bentuk kasihnya kepada Bapa. Tetapi dia juga menunjukkan teladannya di dalam segenap pelayanannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia coba untuk menguasai akan keinginannya, dia juga manusia 100%. Dia memasuki akan jalan salib untuk apa? Untuk ibu-ibu dengan saya, sebagai bentuk kasihnya kepada kita. Jadi ibu-ibu,
sebagai endingnya. Kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 22. Karena inilah yang merupakan tema utama dari keseluruhan akan pasal-pasal dalam surat Yakobus. Tema utama Yakobus kalau ditanya kepada kita, ya ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Siang hari ini, pelaku firman seperti apa yang ingin kita lakukan? Pelaku firman dalam hal hati-hati berbicara. Hati-hati menggunakan lidah, ya, alat yang kecil ini, tetapi yang sangat luas, yang tidak bisa terkontrol, dan yang penuh dengan racun mematikan. Saja ibu-ibu dari saya, biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaku firman, khususnya dalam hal menggunakan lidah kita untuk berbicara. Tuhan memberkati. Itu saya kembalikan kepada semua. Terima kasih, Desi, untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan. Ibu-ibu diberkati semua dengan apa yang Desi sampaikan. Terima kasih, Desi. Sebagai kesimpulan, saya ingin bicara hari ini tentang apa yang tadi Desi sudah sampaikan kepada kita. Itu berarti self control adalah karakter yang penting walaupun terakhir gitu ya, Desi tadi bilang, yang menyatukan buah roh yang lainnya. Itu membuat kita menjadi tidak lost control ketika kita memiliki pengendalian diri. Lalu kemudian dikatakan wanita punya 20.000 kata per hari, jadi kita harus hati-hati gitu ya. Dan ibu-ibu dari apa yang Desi sampaikan tadi, dikatakan bagaimana kita menguasai lidah. Yang pertama mendekat kepada Allah, mengekang lidah, dan kemudian mengasihi sesama. Lidah akan membuat kata-kata ya, atau lidah itu akan membuat kita membuat orang bersemangat atau malah sebaliknya gitu ya, menghancurkan hidup orang lain atau malah sebaliknya. Itu sebabnya mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma pendengar saja, dalam hal kita hati-hati menggunakan lidah. Terima kasih Desi untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya kita akan berdoa, dan setelah ini kita akan membuka ruang untuk tanya jawab bagi kita yang akan bertanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hal hati-hati menggunakan lidah atau perkataan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain melalui perkataan kami, melalui tutur kata kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau, membangkitkan semangat buat orang lain, dan membuat orang lain merasa sukacita melalui kata-kata kami. Terima kasih untuk Desi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong Kau berkati pelayanan Desi, keluarga Desi, supaya bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung boleh bertanya. Tapi saya mau tanya, apakah Ibu Linda ada pertanyaan yang dikirim lewat SMS? Kalau tidak ada, kita juga bisa langsung bertanya. Tapi saya mau bertanya, apakah ada dulu gitu ya yang lewat SMS? Belum ada, belum ada. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung, boleh. Apakah ada yang mau bertanya kepada Desi? Apakah sudah jelas? Dari pengurus atau dari CGL atau dari teman-teman silahkan. Kalau ada silahkan langsung aja. Apakah ada? Ya, silahkan. Bu Desi. Halo Bu Wiwi. Silahkan Bu Wiwi. Bu Desi mau nanya ini. Kalau yang terjadi adalah soal lidah ini adalah teman atau sahabat kita yang dekat, tapi dia tidak merasa bahwa dia melakukan atau memperkatakan
sesuatu perkataan yang menyakitkan. Itu bagaimana itu, Bu Desi? Sikap kita sebagai teman atau sahabatnya. Makasih. Ya, thank you Bu Wiwi pertanyaannya. Ya Ibu-Ibu, tentu kita sebagai makhluk sosial ya, kita berelasi dengan banyak orang, tentu juga dengan banyak karakter dan juga banyak budaya atau habit gitu ya. Jadi mungkin bagi dia tidak merasa bahwa dia sedang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kita, tetapi bagi kita itu kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu sebabnya di dalam konteks kita sebagai makhluk sosial, ya dengan siapapun itu menurut saya sih ya Bu Wiwi, kita perlu tetap terbuka mengajak dia untuk berbicara, diskusi dari hati ke hati, apa yang kita mungkin rasakan gak enak gitu ya, sikapnya atau perkataannya, sehingga dia juga tahu dan dia mungkin juga belajar dalam hal itu bahwa oh kalau aku dengan si A mungkin salah gitu ya dalam hal mengucapkannya, tapi dengan si B seperti itu. Seperti dalam relasi dengan pasangan sih. Gitu ya. Jadi ada kata-kata saya juga Ibu-ibu yang bagi saya sih itu nggak masalah gitu ya waktu saya ucapkan ke Pak Edi gitu ya. Ya Melinda sama-sama nama suami kita Pak Edi ya. Ya. Nah, tapi bagi Pak Edi itu tuh menusuk dia gitu ya. Bagi dia tuh itu merendahkan dia gitu ya. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya tema ini juga berat juga gitu ya. Karena saya juga masih belajar dalam hal itu. Nah, jadi sama seperti minggu kemarin itu kan soal penyerahan kekhawatiran. Ibu-ibu tahu nggak? Itu 15 menit memulai tablet saya tuh hang. Nggak bisa terbuka, padahal dari rumah itu bisa terbuka. Jadi saya bilang Pak Edi, ini benar-benar dibentuk ini ya, menyerahkan akan kekhawatiran. Gimana ini semua ada di situ karena saya nggak print gitu ya. Nah sama seperti tema ini juga gitu ya. Nah satu minggu yang lalu saya juga sama Pak Edi, suami saya juga habis rekonsiliasi gitu ya. Karena ada kata-kata yang bagi saya itu biasa, tapi bagi dia itu menusuk gitu. Nah itu jadi perlu sekali sih bagi saya Bu Wi, kita ya tetap ada keterbukaan bicara dengan orang tersebut gitu ya. Oh, sama ya Bu Desi ya. Iya. Meramaikan aja nih Bu Desi supaya ada yang banyak bertanya. Kalau mengawalkan pasti nanti sebentar lagi ada yang bertanya. Thank you Bu. Iya, thank you Bu Wiwi. Apakah ada lagi dari ibu-ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Apakah ada? Ada nih Semu. Ini ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan oleh Bu Desi kalau kita ini salah satu caranya adalah mengekang lidah kita. Tetapi di sisi lain kan kita juga pernah mendengar ya kalau kemarahan itu kita simpan terus, jadi kita nggak keluarin, kita simpan terus, suatu saat itu akan meledak. Jadi sebaiknya kita keluarin aja kemarahan kita itu supaya tidak meledak suatu hari gitu. Tetapi kalau kita keluarkan, itu kemungkinan kata-kata yang kita keluarkan itu tidak bisa terkontrol. Jadi gimana caranya Bu Desi? Ya, thank you Bu, dalam hal mengekang lidah, maksudnya bukan berarti kita menahan amarah atau menggantinya begitu ya, tetapi kita menunda ibu-ibu ya, karena seringkali dalam hal menunda waktu itu kita pada saat kita mau marah gitu ya, mau meledak, nah memang betul pasti kalimat yang keluar dari mulut kita itu pasti hal yang jelek, pasti hal yang menyakiti gitu ya, karena emosi kita juga perasaan kita sedang bermain saat itu. Nah tetapi maksudnya di situ mengekang lidah, kita coba menunda akan situasi yang ada gitu ya, kita coba dulu misalnya mungkin masuk kamar atau apa, kita sejenak untuk atau tarik nafas atau bagaimana supaya kita bisa mengontrol akan nantinya sikap kita, perkataan kita gitu ya. Karena kalau kita langsung pasti itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi pasti di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga begitu ya. Kalau kita langsung marah gitu ya, langsung merespon. Makanya tadi saya bilang self control itu ketika kita bisa kuasai itu baik, tetapi ketika tidak bisa dikuasai tadi di awal, karena apa? Karena sikap kita itu reaktif, gitu ya. Ya, reaktif dan impulsif lagi. Jadi tadi yang dibilang juga Bu Esther bahwa ketika mendengar ini kita langsung bereaksi. Nah, itu reaktif, ya. Dan impulsif itu mendorong kita apa? Untuk cepat gitu ya. Untuk cepat ngomong, cepat berkata-kata. Nah, tapi dalam hal mengekang ini kita coba untuk apa?
mengendalikan dulu, mengontrol dulu emosi kita, begitu ya, perasaan kita, gitu ya, bahasa tubuh kita, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita pun juga nanti jadinya hasilnya baik dan memberkati, membangun. Jadi bukan menyimpan, mengekang lidah itu bukan menyimpan amarah, tetapi menunda sebentar untuk mengontrol akan emosi kita juga. Apakah ada yang lain lagi? Makasih loh Desi untuk jawabannya. Ya, terima kasih loh Desi. Belum ada sebelum. Belum ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan dengan memberi persembahan. Silahkan Bu Kristi. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Mari kita mempersembahkannya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ibu-ibu dapat melakukan scan pada QR code yang akan ditampilkan di layar, ataupun juga dapat mentransfer langsung ke rekening gereja. Silakan untuk menambahkan angka 6 pada persembahan yang ibu-ibu berikan sebagai tanda bahwa persembahan tersebut adalah dari Komisi Wanita. Setelah ini, ku bersyukur padamu, dan Ibu Esther nanti akan pimpin dalam doa persembahan. Ku bersyukur padamu. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu melimpah, kasih setia Tuhan yang terus menyertai di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami dan terus menolong di dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dan tolonglah setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh juga menolong kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Zoom meeting bisa berjalan dengan baik. Walaupun pertama kali pasti ada ya kurang lebihnya ya teman-teman ya, tapi bersyukur semua bisa selesai. Saya ingin memberikan pengumuman hari ini bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom hari ini, tolong teman-teman yang hari ini mengikuti Zoom bisa kasih tahu kepada yang lain bahwa Zoom kita hari ini direkam, sehingga masih bisa dilihat jejak digitalnya ada di YouTube BSD ya. Kiranya ini semua bisa menjadi berkat. Terima kasih untuk Loser Desi juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih untuk teman-teman boleh berpartisipasi di dalam Zoom meeting hari ini. Bu Christine, apakah ada pengumuman lain yang mau ditambahkan? Apakah ada Bu Christine? Ya, semua. Mungkin kita kalau foto bersama apakah bisa ya? Ya, betul. Ibu Christine sudah mengingatkan kita. Ya, silakan. Ibu-ibu mau gaya apa nih ya untuk foto ya? Mungkin Mbak Wendy ya, yang untuk foto kan bisa ya. Ya, oke, silakan ibu-ibu. Ini kita ada dua page karena ramai, jadi saya akan aba-aba, silakan senyum saja ya, ditahan senyumnya. Nyalain kameranya, nyalain Ya, dulu. kalau dinyalain kamera, saya pastikan dulu semua sudah nyala. Oke, yang page 1 dulu ya. Sudah kelihatan wajahnya? Ya, oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu, Bu. Oke, nah sekarang yang page 2, ini banyak yang belum nyalain kamera nih, Bu Yuliana, Bu Sita, Bu Komala, Bu Tini, Bu Lili, Bu Aili, Bu Carolina, Pak Robi, Bu Fani, Bu Frida, Bu Hana, Bu Esther, Bu Winardi, Bu. Silakan dinyalakan dulu, Bu. Oke, kalau gitu kita foto ya. 1, 2, 3, senyum sekali lagi. Oke, sudah Ibu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu-ibu. Thank you Loser Desi. Sama-sama Ibu-ibu, Temu Winda, teman-teman semua. Tuhan berkati. Pak Wendy. Bye. Oke, kita akan menutup di dalam doa. Silahkan Loser Desi. Ya, mari ibu-ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bagaimana penyertaan-Mu sempurna di dalam kami akan mengikuti ibadah melalui Zoom ini. Tuhan boleh pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, bahkan tiap-tiap kami pun koneksi internet juga boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolonglah biarlah sungguh ini terus senantiasa mengingatkan kami, Engkau yang sudah memberikan akan hal yang baik termasuk fasilitas ini. Biarlah itu membawa kami Tuhan untuk makin giat tekun mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu, mencari firman-Mu dan juga menghidupi firman-Mu. Tuhan tolonglah apa yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami berjuang melakukannya.
Sehingga kalaupun kami gagal, Tuhan Engkau angkat kami, berikan kami kembali semangat yang baru untuk kami menggunakan akan lidah kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, terima kasih untuk Sebu Winda sebagai pembina Komisi Wanita dan juga pengurus akan Komisi Wanita dan semua anggota, biarlah mereka juga boleh hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan, saling membangun. Inilah doa kami Tuhan, sertailah kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu, Thank you, Losa. yang pengurus CGL, Losa Desi, juga Losa Wendy untuk tunggu. Yang lain silahkan boleh leave meeting. Terima kasih untuk siang ini kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama. Ya, ibu-ibu.